Saya di sini ingin menceritakan latar belakang saya hingga saya menjadi seorang guru seperti sekarang. Dulu waktu kecil tidak terpikir oleh saya untuk menjadi guru, karena bagi saya guru itu merupakan pekerjaan yang sulit dan pekerjaan yang sangat tidak menyenangkan. Tetapi entah mengapa jalan saya menuju sana itu terbuka dan sangat mudah sekali bagi saya, ya. Saya di sini akan menceritakan bahwa dulu saya sekolah di SD 336, SD salah satu SD di irigasi, ya, di irigasi. Saya kelas 1 pada waktu itu pada tahun 1988 hingga tahun 1993. Saya sangat senang sekali karena pada waktu itu SD tersebut merupakan SD yang sangat diminati karena banyak sekali siswa yang ingin masuk ke sana. Hingga pada tahun 1993 saya menamatkan SD dan saya pun melanjutkan di MTS. MTS merupakan sekolah sanawiyah, sekolah agama, ya. Karena waktu kecil saya itu orangnya agak ini, ya. Agak metal. Jadi orang tua saya memasukkan saya ke sekolah agama karena dia ingin anaknya menjadi seorang anak yang muslimah. Jadi pada tahun 1994 sampai 1997 saya bersekolah di MTS tersebut, ya. Hingga akhirnya saya pun melanjutkan di SMA. Saya melanjutkan di SMA yang sama, ya. Itu tahun dulu disebutnya Man3. Saya bersekolah di Man3 pada tahun 1997 hingga tahun 2000. Awalnya saya tidak tahu mengapa akhirnya saya menjadi guru. Tapi dari SD saya sangat menyukai sekali pelajaran bahasa Inggris. Hingga dari SD sampai SMP, ya, saya kursus bahasa Inggris. Saya kursus bahasa Inggris itu dulu kalau tidak salah sampai ke intermediate, ya. Karena gurunya menyenangkan bahasa Inggris dulu, jadi saya tambah suka dengan bahasa Inggris. Setiap kali ada pelajaran bahasa Inggris saya menjadi salah satu yang dominan. Dan nilai saya pun selalu besar untuk pelajaran bahasa Inggris, ya. Hingga akhirnya saya berpikir ingin menjadi native speaker, ya, native speaker. Saya ingin menjadi guide, ya, menjadi pemandu wisata untuk para turis. Tetapi pada saat itu sebenarnya saya ingin melanjutkan lagi kuliah saya dan mengambil pelajaran bahasa Inggris, ya, kuliah bahasa Inggris. Tapi karena orang tua saya tidak mampu, ya, jadi membuat saya itu stop berpikir untuk menjadi pemandu wisata bahasa Inggris. Jadi pada waktu itu selain orang tua saya tidak mampu, saya pun merasa bahwa banyak teman-teman itu yang sudah bekerja tanpa kuliah. Jadi saya ingin mendapatkan uang dengan cepat tanpa kuliah. Jadi pada tahun 2000 saya tamat SMA, saya pun tidak punya lagi keinginan untuk kuliah. Saya ingin mencari uang, gitu, ya. Hingga kakak saya yang tertua itu, ya, saya ada 6 bersaudara, ya. Kakak saya yang tertua menawarkan untuk kalau kamu mau kuliah mengambil jurusan bahasa Inggris nanti kakak kuliahkan, katanya, ya. Tetapi karena pengaruh teman-teman tadi, jadi saya merasa saya tidak mau kuliah.
Saya ingin mencari uang. Hingga akhirnya saya diajak teman saya ya. Saya diajak teman saya melamar ke salah satu perusahaan di Pelaju. Iya. Saya ingat betul. Pada waktu itu perusahaan itu bergerak di bidang apa? Alat rumah tangga. Alat rumah tangga ada, terus kosmetik. Jadi saya baru tahu kalau itu merupakan sales ya. Saya tidak tahu kalau itu tuh pekerjaan itu ialah sales. Jadi saya coba. Pada waktu itu saya pun melamar dan saya memakai pakaian hitam putih, disuruh pakai pakaian hitam putih. Ya. Yang lucunya waktu itu saya cuma bekerjanya itu cuma 2 hari. Iya. Karena saya merasa pekerjaan itu tidak cocok untuk saya. Ya. Jadi pada hari pertama saya itu disuruh datang jam 7:30. Iya, jam 7:30. Jadi pengalaman itu merupakan pengalaman yang sangat menyedihkan, sekaligus memberi saya inspirasi, memberikan saya pengalaman hidup bahwa hidup itu susah, tidak semudah membalikan telapak tangan untuk kita mendapatkan rupiah. Jadi pada waktu itu jam 7:30 saya pergi ke perusahaannya, ada di Pelaju ya. Saya pergi, waktu itu saya tidak punya kendaraan, tetapi saya naik bis kota. Pelajunya itu Pelaju Ujung. Jadi hari itu saya disuruh berjualan keliling kampung. Saya jualan ya di sana dengan teman-teman saya, ada orang 6 kalau salah. Ada laki-lakinya 2, perempuannya ada 4. Saya berkeliling ke rumah warga menawarkan produk kami tadi ya. Tapi sayangnya semua warga itu rata-rata menolak. Saya baru membuka pintu pagar, tok 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 tok. Assalamualaikum. Ibu, saya ingin menawarkan produk dari perusahaan ini, saya bilang. Oh. Yang paling menyedihkan mereka langsung bilang, tidak ada orangnya. Saya pun merasa sangat kecewa sekali. Rupanya banyak warga itu yang tidak menghargai kita ya. Jangankan membeli, dia melihat pun tidak mau ya. Saya hingga akhirnya pada waktu itu saya berjalan lagi ya, keliling ke rumah warga yang lain menawarkan produk tadi. Tapi seperti biasa, seperti yang sebelumnya, saya menawarkan, mereka langsung menolak. Tidak ada uangnya katanya. Iya. Jadi saya pun merasa ini pekerjaan yang sangat sulit. Saya pada hari itu hanya dibelikan gorengan kalau tidak salah. Kami stop berenam itu ya, dibelikan oleh mungkin ketuanya ya, ketua di kelompok tadi. Saya dibelikan gorengan, jadi saya tidak makan siang pada waktu itu, saya hanya dibelikan gorengan saja. Kami pun makan di pinggir jalan ya, makan di pinggir jalan sama-sama, dan kami merasa seperti orang terbuang ya. Setelah itu kami pulang kira-kira jam 5 kalau tidak salah. Sudah sore. Jam 5 kami pulang lagi ke perusahaan tadi ya, dan melaporkan barang apa saja yang dibeli. Ternyata pada hari itu tidak satu pun barang yang terjual ya. Hingga akhirnya besoknya ya, saya disuruh oleh bos perusahaan tadi ya, besoknya katanya kamu datang lebih pagi lagi. Kalau hari sebelumnya jam 7:30, besoknya saya disuruh datang jam 7. Iya. Tapi yang membuat saya berhenti tadi, perusahaan tadi meminta saya untuk melampirkan ijazah saya yang asli, ijazah SMA. Saya pun bercerita kepada ibu saya bahwa saya disuruh melampirkan ijazah SMA. Jadi
Orang tua saya mendengar itu marah ya, katanya, sudah kamu berhenti saja jadi sales. Enak kamu kuliah, kakak kamu kan mau membiayai kamu walaupun orang tua kamu tidak punya uang. Itu kata ibu saya. Akhirnya kakak saya tadi yang tertua tadi menemui saya. Dia bilang, gimana Nen? Apa kamu mau terus jadi sales? Enak kuliah kan daripada jadi seorang sales. Saya pun hanya tersenyum dan bilang, oh iya kak, rupanya sulit mencari uang, enak kuliah, saya bilang gitu. Hingga akhirnya pada tahun 2001 ya, tahun 2001 kan saya tamat 2000, tahun 2000 saya nganggur setahun. Iya, jadi 2021 saya berkuliah, saya melamar atau ikut tes di Universitas PGRI yang ada di Pelaju. Saya di sana mengambil jurusan yang saya suka tadi, jurusan bahasa Inggris. Di sana pun saya diterima, ya alhamdulillah saya masuk. Dan akhirnya saya kuliah seperti biasa. Saya sangat happy, sangat senang sekali kuliah di PGRI karena sesuai dengan hati saya. Karena saya sangat senang sekali bahasa Inggris, saya masuk di jurusan yang saya suka. Hingga akhirnya saya kuliah, alhamdulillah tidak ada hambatan sedikit pun ya. Alhamdulillah. Jadi pada tahun 2026 saya tamat ya. Memang dalam perjalanan saya kuliah itu sangat sulit sekali ya. Karena biaya tadi kan. Iya. Tapi akhirnya saya selesai juga. Hingga akhirnya saya pada tahun 2004 saya sambil kuliah sambil mengajar di salah satu SD di Bajo, yaitu SD yang saya mengajar sekarang, SD 239 ya. Yang menyedihkan sekali, saya mengajar di SD ini tahun 2024 ya. Saya mulai mengajar. Saya tidak dibayar. Saya hanya dibayar secara sukarela. Apabila ada uang, saya diberi oleh kepala sekolah. Itu karena kasihan, bukan karena gaji saya ya. Waktu itu kalau ada 50 saya dikasih 50, kalau ada 100 saya dikasih 100. Alhamdulillah saya terima dengan lapang dada ya. Karena saya juga waktu itu masih belum berkeluarga ya. Jadi setelah itu saya honor di sini agak lama, sampailah ada saya berkeluarga dulu waktu itu tahun 2012. Saya berkeluarga, bersuamikan laki-laki yang juga honor. Dia honor di Departemen Sosial. Alhamdulillah kami menikah walaupun gaji dia hanya 900, gaji saya pun hanya 350 pada saat itu. Pada tahun 2012 kami menikah. Alhamdulillah pada tahun 2013 saya mempunyai anak pertama. Dan anak pertama tadi suami saya yang diangkat PNS melalui K1. Ya, melalui K1 suami saya diangkat ya pada tahun 2013 tadi. Nah, setelah itu saya ikut juga di K2. Alhamdulillah tahun 2014 saya ini hamil anak kedua. Alhamdulillah saya hamil anak kedua. Dan saya pun dapat menjadi PNS K2. Jadi suami saya PNS K1, saya PNS K2. Ya. Dengan perjuangan saya yang sangat sedih menjadi seorang sales dulu. Setelah itu saya honor lama dengan gaji yang sukarela tadi, kadang diberi kadang tidak, dan akhirnya saya menikah. Alhamdulillah pada akhirnya berbuah manis. Saya dan suami menjadi seorang PNS.